Baik, kita ke tahap selanjutnya yaitu uji tes Wilcoxon. Nah, kenapa kita memilih Wilcoxon? Dikarenakan hasil tes dari normalitas itu tidak normal. Jadi kita menggunakan statistik non-parametrik, yang dimana itu merupakan uji Wilcoxon. Nah, di sini untuk data-datanya sudah saya masukkan semua, ada 4 data seperti yang sebelumnya, tertera di sini semua ya. Dan selanjutnya kita ke variable view. Nah, variable view itu bagian namanya itu kita ubah menyesuaikan datanya. Dan untuk desimalnya itu kita ubah ke 0 semua. Dan untuk bagian label itu disesuaikan juga seperti dengan namanya. Desimalnya diubah jadi ke 0 semua. 1, 2, 3, 4 datanya. Dan selanjutnya itu kita kembali ke data view. Setelah kita kembali ke data view, kita akan melihat kembali data-datanya ada 30 dan untuk pretest, posttest, kelas eksperimen, dan pretest, posttest, kelas kontrol. Selanjutnya kita ke analyze. Setelah itu kita mencari non-parametric test. Setelah itu kita pencet legasi dialog. Nah, setelah legasi dialog ini, kita pencet ke dua relate sample. Nah, di sini ada pretest eksperimen itu dimasukkan ke variabel 1 dan posttest eksperimen itu akan dimasukkan ke variabel 2. Begitupun selanjutnya, pretest kelas kontrol itu dimasukkan variabel 1 dan posttest bagian kontrol itu dimasukkan ke variabel 2. Dan untuk tes tipenya itu udah dicentang bagian Wilcoxon-nya. Jadi kita langsung aja, dikarenakan sudah kecentang dan kita mengecek bagian lainnya, apakah ada perlu yang dicentang? Tidak ada. Nah, langsung saja kita pencet OK. Nah, kita menunggu loading hasilnya dan udah keluar hasilnya itu. Nah, di sini udah tertera dengan jelas ada pretest maupun posttest kelas eksperimen serta pretest dan posttest kelas kontrol. Nah, di sini untuk bagian pretest dan posttest eksperimen ini untuk hasilnya itu pada negatif rank-nya itu 0 semua dan untuk positif rank-nya itu 30 yang sampel kita. Terus untuk bagian main range-nya itu mengalami kenaikan pada saat sum of rank-nya. Nah, di sini menunjukkan kalau data itu tuh mengalami penaikan dari pretest kelas eksperimen ke posttest kelas eksperimen itu hasil belajarnya itu mengalami kenaikan. Tetapi pada kelas pretest maupun posttest kelas kontrol itu mengalami penurunan terhadap hasil belajar, yang dimana itu ada di bagian negatif rank-nya itu ada 15. 15 sampel itu pada saat pretest mendapatkan nilai besar, namun pada saat posttest mengalami penurunan. Dan juga untuk ada 15 orang lagi itu mengalami kenaikan pada saat pretest ke posttestnya. Baik, selanjutnya kita akan mengambil keputusan di mana tes statistik ini yang kita lihat itu asymptotic to tail-nya. Nah, di mana itu kelas eksperimen itu hasilnya itu 0, 0, 0 dan sedangkan kelas kontrol itu 0,053 yang dimana menunjukkan bahwa kelas eksperimen ini hipotesisnya diterima sedangkan untuk kelas kontrol itu hipotesisnya ditolak dikarenakan lebih dari 0,05. Baik, di sini selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil uji Wilcoxon dengan SPSS. Di sini sudah saya masukkan ke dalam Word. Dan untuk interpretasi hasil uji Wilcoxon ini, kita dapat melihat berdasarkan uji Wilcoxon, Signet Rank Test, antara nilai posttest maupun pretest pada kelas eksperimen itu diperoleh bahwa seluruh siswa atau 30 sampel itu mengalami peningkatan hasil belajar yang ditunjukkan oleh nilai positif rank sebesar 30 dengan min rank sebesar 15,50 dan sum of rank sebesar 465,00.
Tidak terdapat siswa yang mengalami penurunan nilainya atau negatif range-nya 0, maupun nilai yang tetapnya itu TIS itu 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta pada kelas eksperimen ini mengalami peningkatan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Sebaliknya, pada kelas kontrol diperoleh hasil yang berbeda, yaitu 15 orang mengalami penurunan dan 15 orang lagi mengalami peningkatan, yang masing-masing memiliki min rank sebesar 14,90 dan 16,10. Sementara jumlah TIS-nya juga sebesar 0, menandakan tidak ada nilai yang tetap. Selanjutnya, hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai asymptotelnya itu untuk kelas eksperimen adalah 0,000. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Namun sementara itu, pada kelas kontrol diperoleh nilai asymptotic sebesarnya 0,853, yang dimana itu lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif itu ditolak. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen terhadap peningkatan hasil belajar siswa, sedangkan pada kelas kontrol itu tidak ditemukan pengaruh yang signifikan.